Heboh seheboh-hebohnya, Kakak April Dangdut Akademi 7 dituding oleh netizen memanfaatkan popularitas Dede April Dangdut Akademi 7. Ya, kita tahu bahwasannya April Dangdut Akademi 7 adalah bintang segala bintang yang diakui oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat mancanegara. Dan akhir-akhir ini netizen takut kalau misalnya kakaknya April ini sendiri memanfaatkan April untuk agar dia bisa terkenal di media sosial. Dan hal ini dijawab oleh ibunya April kalau misalnya kakaknya April ini sendiri dia sibuk dan dia juga sudah memiliki rumah tangga sendiri, sehingga dia tidak ada waktu yang banyak untuk bersama dengan keluarganya Dede April. Dan saat ini kakaknya juga sudah memiliki keluarga baru dan dia juga harus memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga rumah tangganya. Dan hal ini juga kita sebagai pendukung April harus tetap mensupport apapun yang terjadi, karena hal yang sudah terjadi dalam keadaannya April itu sudah diatur oleh keluarganya maupun manajemen yang sudah mengatur dia. Jadi apapun yang terjadi, intinya keluarganya Dede April ini selalu mensupport dan juga mendukung April. Tidak ada yang memanfaatkan popularitasnya Dede April ataupun sebagainya. Tetapi di sini juga keluarganya April itu menegaskan kalau semuanya itu mendukung dan mensupport perjuangan April. Dan kalau misalnya kemarin ditanya kemana aja selama ini, jadi memang kakaknya April ini memiliki kebutuhan dan harus memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga April pun juga berjuang juga untuk keluarganya. Jadi mereka semua ini sama-sama berjuang untuk keluarganya. Gimana menurut kalian tentang foto di atas dan tentang kakaknya April? Kalau menurut gue ya, buat kakaknya April kan sekarang lagi rame banget tuh, apalagi banyak banget fansnya April yang kurang suka dengan attitude-nya Anda. Kurang-kurangin dah ketus-ketusnya, kurang-kurangin dah nempel banget sama Aprilnya. Oke lah misalnya kalau peduli banget sama April tapi dijaga gitu, ada batasannya. Bintangnya kan April, nggak usah pengen kelihatan menonjol juga gitu. Ngerti kan maksudnya? Ya dijaga aja gitu, ada batasannya. Sebagai kakak, nggak usah berlebihan. Terima kasih. Lagi rame banget ngebahas soal ini guys. Iya betul ya, memang kalau yang lagi viral itu kadang banyak banget hal-hal yang tidak terduga ya. Wajar aja sih ya, namanya artis gitu ya. Nah guys, di sini aku mau ngebahas sedikit ya. Sedikit banyak juga nggak apa-apa, namanya juga di akun sendiri ya. Nah guys, aku tuh di sini tuh sebagai fans ya, sebagai fans April yang sebenarnya jujur aja sih selama mengikuti kegiatan Dede April kemanapun aku tuh selalu nontonin guys ya. Dan kabar-kabar yang lagi viral banget yang katanya kakaknya, bukan katanya aku nonton, yang katanya tuh kakaknya tuh dihujat sama netizen karena tiba-tiba muncul yang kemarin-kemarin waktu Dede April lagi kesusahan gitu, dia tuh nggak pernah muncul atau lagi audisi, mungkin ya kata mamanya juga nggak disorot gitu karena memang kakaknya itu kan ada anak kecil gitu. Oke, kita maklumin ya. Cuman di sini ya aku sebagai fans lagi ya, dan ini tuh kembali lagi ini menurutku ya, sebenarnya sah-sah aja ya pihak keluarga dari artisnya sendiri itu boleh-boleh aja gitu, wajar-wajar aja kalau misalnya ikutan eksis atau mungkin ke video atau ke foto bareng gitu, ya wajar namanya keluarganya gitu loh. Cuman di sini yang mungkin membuat para neti-neti ini sedikit agak kurang nyaman ya, dalam artian agak risih gitu. Nah, si kakaknya ini terlalu muncul secara tiba-tiba ya, bisa dikatakan tiba-tiba, terus dia itu terlalu mencolok. Paham nggak? Jadi pas dedenya live itu si kakaknya tuh kayak nimbrung gitu loh guys ya. Ini yang aku rasain ya, aku berhak berkomentar loh ya. Nah kakaknya tuh terlalu pengen terlihat menonjol gitu, melebihi Dede Aprilnya gitu. Nah setiap live itu yang aku lihat ya, si dedenya tuh jadi nggak fokus live untuk penontonnya atau dia mau apa atau dia mau ngomong apa. Selalu yang terdengar jelas itu bahasanya kakaknya, ucapan kakaknya itu yang terdengar jelas gitu. Terus juga dari segi tampilan ya, emang haknya dia mau berpenampilan seperti apa, juga haknya dia. Cuman di sini itu yang artis siapa, yang ibaratnya yang bukan artis itu siapa ya gitu. Jadi kalau misalnya Dede lagi live atau lagi ini tuh dia tuh kayak nggak mau kalah, ngerti nggak sih gitu. Mohon maaf ya, katanya juga dia mantan TKW gitu. Dan memang ya, yang aku sendiri mantan TKW dan aku juga orang Cirebon gitu, memang logat-logat kayak agak ketusnya orang Cirebon itu terlihat jelas gitu. Padahal kita tuh nggak begitu maksudnya, tapi orang lain tuh menilai kalau kita tuh terlihat ketus gitu loh. Mungkin itu dinormalkan mungkin
diwajarkan kalau kitanya tuh nggak masuk ke dunia para netizen, para artis gitu. Tapi kalau dia udah memasuki dunia netizen, apalagi adiknya itu kan baru naik gitu ya, baru merintis ya, memulai karir itu lagi bagus-bagusnya. Tolong banget untuk saling menjaga ya. Aduh, sangat disayangkan ya. Tiba-tiba kakaknya Dede April tuh muncul. Kakaknya Dede April ini gimana ya, nggak bisa melihat situasi dan kondisi. Dia tidak memahami perasaan netizen Indonesia gitu ya. Saat ini netizen Indonesia itu lagi mendukung ya, lagi mensupport Dede April itu jadi seorang artis loh. Seharusnya nanti dulu, jangan muncul dulu. Begitu muncul live bicaranya songong banget ya. Banyak netizen Indonesia itu gerem gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Dede April dihujat juga gitu loh. Seharusnya nanti dulu, jangan muncul dulu. Kasihan. Udahlah netizen itu membela mati-matian Dede April, tiba-tiba kakaknya kayak gini gitu, aduh. Jadi gimana ya kesannya ya? Kesannya itu ya Dede Aprilnya juga kena hujat sama netizen Indonesia, kasihan gitu. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait April Cirebon ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita lihat ya. Geger kakak April Cirebon dihujat habis-habisan. Sang ibunda beri klarifikasi begini guys ya. Nah, buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Kira-kira infonya seperti apa ya? Dan kita lihat dan kita reaction seperti biasa. Kalian bisa tulis di kolom komentar reaction kalian ya. Dan kita lihat video-videonya guys. Kenapa pada ribut-ribut kakaknya Aping? Kenapa mama mau ngomong ya, dengerin nama kalian. Kalian ada apa sih? Karena kalian tuh kenapa dengan anak mama? Yang satu, kalian itu cuma tahu di belakang di depan layar. Kalian itu nggak tahu di belakang layar. Jadi Tuh dia bilangnya si ibu kayaknya nggak tahu di balik layar kayak gimana katanya. kalian ngehujat anak mama habis-habisan loh. Nggak tahu yang di sini ada yang bukan yang ngehujat apa yang ngehujat, nggak tahu. Waktu April nge-live bareng sama kakaknya kalian hujat dia. Kalian mempertanyakan dia gini gitu. Giliran dijawab dengan agak nada ini, kalian ngomongnya nggak begitu juga kali. Karena kan kalian awal ininya. Di asrama. Hah? Itu jual kesedihan. Udahlah, semua anak mama. Kalian kan nggak tahu, memang harus di depan layar terus. Waktu di PDA 7 hadir itu kakak, cuman karena punya anak kecil nggak bisa di depan, nggak kesorot kamera. Masa kayak ini lagi diangetin dulu ya. Guys, aku tuh baru tahu banget kalau ternyata si April ini punya kakak loh. Jadi selama ini aku tuh taunya si April tuh anak pertama, terus dia punya adik laki-laki yang masih kecil itu. Ternyata dia tuh punya kakak ya. Soalnya sepanjang kompetisi Dangdut Akademi 7 ini, aku yang sering lihat berdiri di depan, yang sering paling setiap hari nggak pernah absen, hampir nggak pernah absen itu Kak siapa, Airin sama Bang Jen kan. Jadi aku tuh mikirnya April tuh nggak punya kakak gitu, tapi ternyata April tuh punya kakak. Kalau Palen kan semua udah tahu ya, udah sering ada di TV gitu. Kalau Palen itu dia punya kakak perempuan 2 sama adik perempuan 1, jadi dia itu anak laki-laki satu-satunya. Dan ternyata April juga punya kakak. Dan di sini tuh banyak banget yang hujat kakaknya, yang katanya kakaknya ini cuma manfaatin April. Dia datang di saat April udah sukses. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar.
Di balik Tuh. meriahnya penyambutan April di Cirebon usai meraih juara 3 DA7, terselip momen-momen kocak. Warga begitu antusias memberi hadiah, dari boneka, jajanan, kerupuk, hingga oli. Aksi spontan itu terekam kamera dan sukses mengundang tawa warganet. Bahkan ada yang membayangkan betapa penuhnya mobil April oleh hadiah para penggemar. Di balik meriahnya penyambutan April di Cirebon usai meraih juara 3 DA7, terselip momen-momen kocak. Warga begitu antusias memberi hadiah, dari boneka, jajanan, kerupuk, hingga oli. Aksi Kenapa ibunya April jadi klarifikasi panjang lebar ya? Ibu nggak usah capek-capek, nggak usah susah-susah klarifikasi sana-sini. Ibu cukup memperingatkan kakaknya April supaya merubah tingkah laku dan ucapannya. Supaya lebih sopan lagi, jangan bersikap arogan. Keluarga ibu tanpa April itu bukan siapa-siapa, masih masyarakat biasa. Sama halnya seperti kita. Tapi setelah April masuk Dangdut Akademi 7, keluarga ibu jadi keluarga artis. Dan kita tahu kok keluarga ibu itu orang-orang yang sangat baik. Tetapi jangan sampai citra baik dari keluarga itu rusak hanya gara-gara tingkah laku dan ucapan dari kakaknya April. Dan April sekarang itu adalah artis besar, penyanyi dangdut besar. Disorot ribuan pasang mata dan dilihat ribuan pasang mata. Jadi apapun yang dilakukan oleh April dan keluarganya itu akan jadi bahan gosepan, bahkan bahan omongan. Jangan sampai karena ucapan jelek atau perilaku jelek, para haters dari April itu menjadikan bahan kesempatan untuk menghujat April. Kita sayang loh sama April, makanya kita selalu ngasih saran, selalu ngasih pendapat. Kita bukan mau ikut campur masalah keluarga dari April, tapi kita sayang sama April. Makanya kita kasih saran yang terbaik untuk keluarga April dan April juga. Nah, sayang-sayangnya aku. Ya, Bang nih. Yang nanyain kakaknya April, nih kakaknya April ya. April kelihatan sayang banget sama keluarga kakaknya ya. Tapi nggak mau kalau ada yang ngatain kakaknya yang numpang tenar atau apalah, stop ngatain apa-apa ya katanya. Kakaknya ya guys ya, salam silaturahmi. April sudah minta maaf tidak bisa lewat Ciledug. Aku nggak tahu kalau emang nggak lewat Ciledug, soalnya itu kejebak macet juga kan, itu banyak jalur, jadi konser cepat biar konser berjalan dengan, soalnya itu jam segitu harusnya aku udah nyanyi. Ayah pink, gimana cara naik layarnya nggak tahu. Kan ada modean. Iya, ini kan pengennya kan kita itu melengkapi bahwa ini nanti kalau udah masa senggang, saya akan selalu bilang mau datang ke Bogdianas. Tapi kalau nggak mengerti ya abang, sekarang udah milih TV lagi sibuk-sibuknya. Kalau ada senggang, saya akan bawa ini, saya akan izin ke milih. Tolong izinkan keluarga saya. Kalau udah nyaingin Lesti baru wow. Janganlah mancing-mancing ya. Kita nggak ada bahas Lesti di sini. Lesti jarang posting aja, followersnya udah segini. Jarang loh Lesti main TikTok, tapi followersnya udah segini. Tapi di sini kita nggak ngebahas Lesti. Sebagai penyanyi pendatang baru dengan pertumbuhan follower seperti itu udah best banget, itu udah luar biasa. Orang-orang kayak gini nih biasanya yang suka ngadu domba, yang bikin fans pada ribut. Ini orang-orang kayak gini nih, komentar-komentar nggak ngotak. Kayak gini nih, ini tukang adu domba. Lagi ramai Waduh. banget nih kakaknya April pada dibully para netizen. Apa sih yang menyebabkan para netizen itu pada ngebully kakak April ya? Padahal kan kita nggak tahu permasalahan dalam keluarganya itu seperti apa. Tapi emang sih kalau dilihat-lihat nih kakaknya April itu jauh lebih hedon dibandingin Aprilnya sendiri. Nah, menurut pendapat kalian gimana sih tentang kakaknya April ini? Coba tulis di kolom komentar deh. Waduh. Kok saya punya firasat buruk ya ke Aping? Lihat model kakaknya ini. Aping yang artis nggak menor, justru dia yang menor. Moga saja uang Aping tak dikuasai kakaknya ini. Itu bukan firasat kamu yang buruk, tapi itu hati kamu dan pikiran kamu yang buruk. Kenal kagak, udah berasumsi seperti itu. Nggak boleh gitu sayang. Minimal kenalan dulu nih sama kakaknya April. Dia menor wajar, karena dia itu perempuan. Jadi nggak boleh iri sayang. Kenapa pada ribut-ribut? Nah itu dia guys ya, infonya dari April. Mungkin kalian punya pendapat atau komentar bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira pendapat kalian gimana tentang kakaknya April ini guys, tingkahnya. Mungkin menurut aku dia belum bijak karena mungkin masih baru ya dalam dunia entertain. Jadi masih ya belum bijak lah jawaban dari para hatersnya gitu ya. Dan menurut pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.